بالقبول وكمال المصلين ومأمول وصلاح الشام ظاهرا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ورضي الله عنه وعن أصحابنا ووالديهم وأزواجهم وذرياتهم وأخوانهم وأخواتهم خصوصا إلى روح الشيخ محمد بن غزالي والشيخ الرزاق وقائمة الرئيس إن شاء الله غادر الجلالي سيد الشيخ محمد بن عبد الغني الصمد الغزالي وخصوصا إلى روح الفتنة ومولانا الشيخ بن عبد الله البيجاني خصوصا إلى روح سيد أمين قطبي المعطي والشيخ في كشف الأنوار من إسماعيل الشيخ محمد شاهد بن عبد الغني الشيخ محمد صبر المجيد الشيخ محمد سلمان جليل مع عبد الجليل الشيخ عبد الغني عبد المنان وخصوصا إلى روح الشيخ معلم عبد الشكور الدكتوران وخصوصا إلى روح الشيخ مراد الرحيم محمد بن محمد أمين بدني وإلى روح جدتي الحاجة سيدي مصرية بنت حبي مولياء وأمنا حاجة جويرية سيدي جويرية بن حاج سليمان وإلى روح عبد الواقع شاهد الشيخ أبو تندم وإلى روح زوجتي حاج سيقضية بن حجي زين منزوقي وإلى روح سيدي حاج زكريا عربي حاج محمد بن سعد حاج سليمان العين وحاج حرمين وحاج حاج عبد الله وخصوصا للمؤلف هذا الكتاب سيدنا ومولانا العارف بربه سيدي عبد الوهاب الشعراني خصوصا إلى رياض الصالحين kepada Syekh Haji Muhammad Nur ووصولهم وقل رحمن الله يتغشاهم برحمة المغفرة يعلي درجاتهم الجنة وينفعنا ويعد علينا على ذريتنا وعلى آل بلدتنا من بركاتهم وأنوارهم وعددهم ونفحاتهم وخصوصياتهم أن الله كريم يرزقنا محبتهم وتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم وغير سابقة عدد حساب وأن الله يرزقنا فهم النبي حسن سنة حسن خاتمة بأمن وعافية وسلامة بسر النبي بسر النبي وبسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراط مستقيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الكريم عدد كل حرف لك ويكتب الأبد الآبدين والدهر الدائرين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وبعظامه في الدارين آمين. هذا من فضل ربي. Halaman 31. Masih kita membicarakan akhlaknya salafus saleh dalam masalah ikhlas. Kebanyakan mereka itu ikhlas di dalam ilmu mereka, di dalam beramal, sehingga mereka takut kemasukan riya atau ujub. Wa kana Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala yaqulu
anna Isa alaihi salatu wassalam balagana anna Isa alaihi salatu wassalam kana yaqulu mathalu man yata'allamul ilma wa la ya'malu bihi kama salim ra'atin zanat syurrat faja'ahal maqadu famtadahat. Biasanya kalau mengungkap riwayat salafus saleh orang baru itu adalah orangnya alim, orangnya soleh. Kada pernah tercatat di dalam kitab itu orang salafus saleh nang diceritakan punten matinya kada baik. Nah rata-rata orangnya soleh, alim, sehingga dibaca riwayat mereka itu agar menjadi panutan bagi kita. Jadi contoh teladan bagi kita. Jadi rata-rata ini disebutkan adalah orang-orang yang soleh, bahkan aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setengah daripada mereka itu adalah Sufyan Tsauri. Beliau ini riwayat-riwayat beliau, kata-kata beliau banyak mewarnai di dalam kitab-kitab tasawuf. Nah, jadi beliau berkata, Sufyan Tsauri, ujar beliau, telah sampai kepadaku bahwasanya Nabi Isa alaihi salatu wassalam kana yaqulu, adalah Nabi Isa itu berkata. Ya tentunya beliau kada bertemu Nabi Isa. Ya. Tapi kata-kata Nabi Isa ini diperoleh dari riwayat-riwayat yang dari riwayat ke dari cerita sampai ke atas sana. Sama kita juga menerima hadis Nabi kan dari guru anu sampai ke atas ke sahabat sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maju sini, yang maju. Apa kata Nabi Isa alaihi salatu wassalam? Mislu man yata'allamul ilma wa la ya'malu bihi, perumpamaan orang yang belajar ilmu. Nah, belajar artinya menuntut ilmu. Nah kayak kita ini lah di majelis, wala ya'malu bihi, dan tidak mengamalkan dengan ilmunya. Ada mah tahu menuntut aja nih, mengamalkan nggak ada juga. Nah ini jangan berpikir negatif ya. Jangan berpikir negatif. Untuk menuntut ilmu ada mengamalkan juga, baik parah, baik kuring di rumah, itu berpikir negatif. Berpikirnya itu positif, ya, tapi dengan penilaian. Menuntut ilmu itu baik kada? Baik. Nang kada baik itu apa? Nang kada baiknya itu apa? Kita kada mengamalkan. Maka nang kada baik ini dirubah, ya, supaya menjadi baik. Artinya dirubah, kada mengamalkan, bertekad, berazamlah menuntut ilmu untuk siap mengamalkan. Itu jangan berpikir nang negatif tadi. Menunda kada mengamalkannya, baik parah aja, rugi ya. Pahala hadir di majlis kada dapat, ya.
pahala telinga, ibadah lewat telinga, yaitu mendengar nasihat-nasihat agama kada dapat. Ya, pahala mata melihat, yang pakai kitab berkitab melihat ke kitab, amunnya kada hadir, pahala. Kalau itu. Guru Asnawi sini ya. Mana? Ada pinandu juga tuh. Sini. Pinahanyar kopiah. Sini. Ada cak kopi yang buruk tadi pinando juga. Nah sama apa nah? Nah jadi itu pikiran kita lah, berpikir positif. Sama ujian Nabi dalam hadis lain di dalam kitab Nasaihul Ibad. Ya. Kada ada artinya, kada ada gunanya membangun masjid di tengah-tengah masyarakat, nang masyarakatnya kada mau sembahyang ke masjid. Jujur kan? Percuma aja lah. Bangun masjid megah-megah kosong juga, maghrib kosong, isya kosong, subuh apalagi. Apa gunanya masjid dibangun? Lalu berombok ya, bangun juga aja masjid nih, langgar nih dibangun kada orang, kita runtuh, nah bongol kan. Membangun masjid itu bagus, ada masjid di kampung itu bagus, maka nang bagus dipertahankan, nang kada baik dirubah. Nang kada baiknya kita nang kada ke masjid, kita nang kada ke mushola. Itu nang dirubah. Amun hendak masuk surga, hendak masuk neraka, hancur masjidnya sama sekali. Nah itu. Sama juga hadis Nabi menyatakan bahwa Al-Quran itu tidak pantas berada di rumah orang Islam nang kada membaca. Gunanya bisi Quran tapi kada dibaca juga. Ya Allah, bisi Quran itu harusnya dibaca, dan fadilat-fadilatnya ganal, lebih-lebih di bulan Ramadan. Momentumnya karena di bulan Ramadan turunnya Al-Quran. Dibaca, lah. Jangan dipajang aja. Bakulat dia. Ya. Hanya jadi pajangan. Mbak meletakkannya ulang, kadang-kadang sembarangan. Ada asbak rokok di atas Quran. Nah, ya kadang-kadang. Kita kadang menghormati Al-Quran, tawal dia sampai isi aja. Membaca sudah kadang mandaknya sembarangan pun. Kadang-kadang tertindih napa, ada tahu juga bisa. Nah itu kada pas. Jadi pasnya Al-Quran itu adalah di rumah orang yang memang orang itu mau membacanya. Mendengar ceramah pengajian guru Asnawi kayak itu, boleh buangnya Al-Qurannya. Udah bakar aja. Percuma udah bisi Quran kadang baca juga. Nah, salah paham. Nah, maka adakan penilaian tadi, isi Al-Quran itu memang bagus karena kita orang Islam, ya. Nang kada baiknya diperbaiki. Nang kada baiknya apa? Aku nang bongol kada membacanya. Aku nang kada bisa membaca. Maka caranya belajar bagaimana Al-Quran yang ada di rumah bisa terbaca. Berpikir positif nilainya, jangan lalu untuk menambah pahala. Anak di rumahnya kok pahala kan? Ada pahala kan? Tuh. Lalu ulang ada. Itu juga sambungannya ada 6 itu. Orang alim, orang pengetahuan agamanya nih di kampung itu menonjol. Alim tadi kan urusan Darussalam, urusan apalah, kabulujulan sidet itu kan, ya kan, karena SK kah jadi guru, karena jauhian kah tang pintang bedia, tapi pintang bediam di kampung kita.
Kenapa pian guru di sini ya? Ya aku gawian pedagang di sini. Kebetulan si Din lulus misalkan PNS, dia SK-kan orang di situ. Lah, mengajar si Din tuh, mengajarnya kan karena di sekolahan kena SK. Tapi si Din alim, ada modal karena dari pesantren tadi. Nah, orang alim ini kada ada gunanya bagi yang di tengah-tengah masyarakat nang kada mau belajar kepada orang alim itu, kada mau minta nasihat, kada mau minta pandangan agama amalan kada. Diacuhkannya aja, dibiarkannya, maka orang alim ini kada pantas berdiam di sana. Pantasnya kayak apa? Pindah ke kampung lain di mana masyarakatnya mau memanfaatkan ilmunya, belajar ke sana. Ulun memanfaatkan guru aja. Ulun kiawas ini baca doa selamat. Doa selamat bukan ada tugas seorang alim. Tugas seorang alim itu mengajar ilmu, menerangi umat dengan penerangan penyampaian agama. Namun mau undang doa selamat gitu, ya? Tahu mungkin bisa, ya Allah. Nah itu Pak lah. Lalu nak kayak apa bang ya? Ya kita usir ke sini, jangan ada gunanya juga, apalagi musir. Artinya keberadaan ulama itu tuan guru di kampung sangat penting karena sidin lampu menjadi penerang di masyarakat itu, di kampung itu. Cuma kita berumbuk nah supaya nang kada baik ini kita panglah karena kita kada mau memanfaatkan sidin itu untuk kita belajar ilmu. Kalau ulun mengungkap sejarah ulun di sini, ulun tuh begitu SK datang pian kada terbayang, kada ada keluarga, kada ada di sini. Ulun memandang orang tadi hutan ya sudah. Ulun ini hutan keluarga bayang. Aku ini keluarga orang tua ada, kan di mau tewe ini keluarga ada. Dan lalu itu dulu toh. Iya, pulang ke sini. Pengalaman pertama pulang terapung tahalang di Teringsing itu. Bemalam dia di tengah jalan. Pengalaman pahitnya, jalannya sakit. Teringsing itu kan gunung lulu lah. Ya Allah, wah ini kan sudah cabang dua jalannya tuh gimana? Jadi mana kada aspal orang dicak tuh. Banyak terak itu terbulik lo, untuk putar menghalang jalan, kada mau masuk bis. Bemalam dia di tengah jalan pengalaman tuh. Ya sudah, sampai dua ke TW, begawi. Berdiam-diam aja kita, bali lihat kampung orang nih. Karena hanyar ya, kawan-kawan tuh hanya kawan di kantor tuh Pak. Ya, masuk ke Darul Khair ini, berjemaah anggaran haji ani kada tahu juga, ya Allah, haji Puhadi kada tahu juga. Dan nang pada itu jadinya akhirnya jadi kawan loh. Jadi kawan partai berjemaah jadi. Batu asal ulun ada di sini tasungsung sampai waktu azan ulun nang azan. Udah tahu kan ini yang sini kan ada penyaksinya nih. Menyaksikan tuh hajiani itu. Azan dulu. Bangun azan tuh sholat asar. Nah, hajiani memarati. Mana tian ya? Ini kisah. Ya sudah kadang kita berkisah masalah untuk menjual. Adalah pengajian di sini barangnya aku menyiapkan di sini belum ada pengajian, ada urusan itu, ada urusan itu, hanya berkisah asal dari mana, ya kan begawi di mana, sudah berapa lama di sini. Nah,
Rupa-rupanya entah informasi kawan di kantor ada yang tahu 20, mungkin dapat di kampung kah, informasinya kawannya yang di Kota Baru. Nah, pun kayak apa yang beliau nih, nah itu kira-kira lah, belum ada tahu juga. Nah, siapa? Oh, Pak Saipul. Nah, Pak Saipul itu karena panitranya Semarang di pengadilan itu. Pak Saipul. Tuh kira-kira berhabar. Tiba-tiba datang Haji Ali itu Haji Puati. Meminta untuk pengajian. Kok bisa? Pengajian langsung meminta gitu. Atau ada juga sebelum itu meminta ulun ceramah Isra Mi'raj di Daruha. Itu ceramahnya situ ulun situ, nah podiumnya butuh. Jadi pengunjung sini, situ podiumnya tuh, ujung situ. Misi lo, ulun merah tuh ceramah. Dari sanalah orang tahu. Nah, lalu meminta Haji Fuadi dan Haji Yani untuk pengajian di rumahnya. Karena jemaah berbanyak-banyak, akhirnya ditarik ke Darul Air. Tuh riwayatnya dulu tuh. Masjid Jami bang kayak apa? Masjid Jami itu biasanya bila Ramadan ada pengajian libur sana pengajian kalau Ramadan. Karena libur biasanya imbah Ramadan lalu diisi. Mengisi itu Ustaz Sofullah, Udoto, gilir. Maka ada bergilir tiap minggu, kada seminggu sekali aja gantian. Nah, melihat pengajian ulun di rumah haji nih, lalu Amang Tuyul datang juga, siapa bekas ketua KPU dulu, Pak Alamsah datang. Rumah ulun kan di Gang Buntu tuh, di rumah dinas pengadilan. Minta pengajian di Masjid Jami rutin tiap minggu. Setahun ulun ngisi sampai Ramadan berikutnya tetap diminta. Pian tetap bulan Ramadan tetap kada libur-liburnya itu. Nah, itu sejarah. Jadi ada jatuh awal-awal mula di sini. Nah, pengajian yang ulun terapkan bab kitab. Ulun kada mau, ulun kada berkitab, harus berkitab. Jemaah kayak apa caranya menabus kebubuhannya, atau kalau menyabis donatur nukarakan, harus berkitab. Kenapa prinsipnya kayak ini? Kada pernah ada orang alim kalau pengajiannya kada tapi kada pernah ada orang alim, orang menjadi alim hanya karena mendengar ceramah. Sudah ulun buktikan di Kapuas itu ada jemaah ibu-ibu, ulun mengganti seorang guru yang mengajar yang sudah berapa tahun sudah guru itu mengajar juga 20 tahunan dulu kita mengisi yasinan kami ini. Berkitab lah. Apa nang sudah tamat pian belajar 20 tahun ada dah tauhid tamat nah sudah ada iki pun dapat dah ada juga tasawuf pun ada juga nah ini ada berkitab ya Allah caranya ada kita berkitab misalkan ibtidaut tauhid kitabnya tamat kalau kita menjawab tauhid tamat lah. Ada pun tamat sudah kitab tauhid ibtidaut tauhid misalnya. Nah, itu gunanya cari japian. Kalunya orang mengaji, ada pernah berkitab, ada pernah ada enam alim. Lagi pula pulang dari segi pahala banyak nang berkitab, dua nang kata pahala mata melihat ke kitab, telinga mendengar, awak hadir. Itu banyak ya daripada tidak berkitab.
Akhirnya di mana pengajian guru pasti begitu. Nah, alhamdulillah guru-guru lain pun mengikuti jejak langkah itu. Sampai wah ini guru-guru mananya bagi kita. Di Kapuas Ulun juga memulai sampai wah ini rata-rata pengajian bagi kita akhirnya. Karena guru sekumpul pun juga memadahkan. Dan guru ulun pun juga wasiatkan jangan kadang kita ketika maaf ya, kecuali itu dong orang ceramah me'erat ya, ceramah tapi kalau majelis fokuskan kepada bagi kita. Jadi himbauan ulun apabila pian ada sebagai pengurus masjid, pengurus langgar, kalau hendak membuka majelis cari guru nambah kitab dan tentukan minta kitabnya apa. Utamakan yang fardu ain, tauhid, fikih, tasawuf. Nah, anang dulu terserah aja itu. Jangan nang asal gurunya milik hadis kita dibacakan, kadang menjatuhkan fardu ain dia. Rugi. Nah, sudah ya. Rugi. Terserah pian aja guru aja. Bacakan sidin hadis. Hadis itu kan ada fardu ain. Ya. Fardu kifayah aja. Fikih itu membereskan sholat kita kayak apa supaya sholat kita bocor. Ya. Tauhid untuk membereskan ma'rifat kita kepada Tuhan. Sehingga selama senang kita sembah ini Tuhan yang sudah kita kenal. Jangan menyembah Tuhan yang kita kadang mengenalnya. Karena kadang belajar tauhid. Nah, sedangkan tasawuf itu memberisi batin kita agar betul-betul ikhlas menyembah Allah. Jangan karena yang lain. Sehingga ibadah kita bernilai. Menyembah. Di dalam awal-awal kitab Kifayatul Ulam itu dipadahkan itu la tasihul ibadatu illa bima'rifatil ma'bud. Tidaklah sah ibadahnya hamba kecuali mengenal yang disembah. Jurlah. Maulah dia menyembah orangnya kada dikenali. Kan logikanya kan gitu. Kita naik haji ke kemana umrah kan. Ya. Aku melaksanakan perintah Allah. Allah nang mana? Allah nang kayak apa? Allah tadi bang. Wah, bisa lah ada kayak itu. Pianlah. Kalau Allah itu hanya kita beda menyebut saja tebal kita orang Islam Allah, orang Kristen Allah. Tapi kalau tulisan Latinnya double L juga-nya, cuma nyebutnya aja kada tebal Allah. Yang dimaksudnya ya Allah yang di dalam Al-Quran itu juga. Hanya saja nya meyakini Yesus anaknya, ya kan? Ada Trinitas tuh Tuhan, ada Tuhan Bapa, ada Tuhan anak. Itu aja kesalahan mereka itu menganggap Nabi Isa tuh Tuhan. Tapi yang dimaksud Tuhan Bapa Allah itu ya Allah yang kita yakini itu. Ya. Kalau kita takuni kayak apa Tuhan ikam Allah ya Allah itu dah. Ya. Kekafiran mereka itu kadang mengakui Nabi Muhammad. Ya, kadang mengakui Nabi Muhammad sebagai rasul. Yang menakinkan Injil itu menyebut Allah karena Injil dari Tuhan juga dari Allah juga. Bedanya situ aja. Nah, lalu kalau ditanyanya, tahulah ikam sifat-sifat Allah tuh kada tahu aja nya. Kalau kita pun juga, ikam kenalah dengan Allah berapa sifatnya. Kada tahu juga kita. Kada tahu juga sama kalau dua orang Kristen. Sama kada? Sama kada? Sama. Kada tahu. Ya. Nah, ini dipikirkan tuh. Ini pondasi fundamental jerom ini tak dasar
Ya Allah, ini yang kelemahan kita. Dan banyak guru-guru tidak mengarahkan ke sana umatnya. Biarnya kan dasarnya basis pendidikan macam-macam di majlis ini ya. Kalau ada dana lulusan pesantren, kan ada. Kalau ngulang pesantren wajar aja. Sudah tahu karena memang diajarkan kitab-kitab tauhid, fikih, tasawuf itu sudah nampak doain sudah matang mereka di sana begitu keluar pesantren. Nah, kita ini Islam semuanya di KTP itu Islam. Kayak apa pengenalan kita di majlis taklim yang umum ini nah tempat sempian untuk menggali ilmu-ilmu agama tersebut yang tidak sempat di waktu umur-umur muda untuk menggalinya di pesantren. Hendak masuk pesantren betuhaan ini ngalih urusannya. Ya kan? Ada mungkin lagi kalau di pesantren kan ada mungkin lagi maka diwadahilah lewat dengan majlis taklim. Disinilah kesempatan. Maka harusnya diarahkan kepada yang belum nang pokok-pokok nang paling utama. Jakanya sholat tuh nah diutamakan nang fardu atau nang sunat? Fardu tuh. Demikian pula menuntut ilmu ada nang fardu ain. Sholat tuh fardu ain nggak ada? Fardu ain nggak? Nah, dalam menuntut ilmu ada juga fardu ainnya, yaitu yang 3 tadi, itu yang diberesi di dalam majelis ini. Karena itu apabila kita banyak yang minim untuk yang 3 ilmu, mintalah kepada guru yang mengajar, arahkan paling tidak ada paknya di sini tasawuf, jangan tasawuf semua namanya sih. Ada juga yang fikih, spesial, ada juga yang tahu. Nah, jangan lupa itu saya kan aduh usah bertumpang tindih mentasawufnya biar aja ada yang tiga orang aja, tapi ada di antaranya fikihnya, ada yang berbicara masalah tasawufnya. Ada guru aja di dalam kitab bercampur aja. Jangan bercampur, nang fokus kepada fikih tauhid tasawuf fokus. Jangan sampai campur-campur. Ada jawaban yang menyinggung fikih, menyinggung. Memang di dalam kitab Sulamut Taufik kadang-kadang ada bicara masalah fikih sedikit. Nah, tapi kadang mendalam kan mulai air. Fikih itu kan mulai masalah air, taharah, air musta'mal, ya kan? Air mutlak dibahas tuh istinja, tayamum, mandi wajib, maka kawin sudah berpuluh tahun sudah kawin, anak 5 kada tahu mandi wajib. Haji umrah berapa kali di tengah-tengah nang mandi wajib nang kada beres, hajinya kada sah. Ya kan guru? Ya. Nah, ayo biar jangan dianggap enteng membawa kepada tidak sahnya haji yang dikerjakan, membawa kepada umrah yang dikerjakan, maka biayanya mahal. Gara-gara mandi wajib kada beres, ada enteng-enteng itu mandi wajib. Batas nang mana nang dibasuh bagi orang nang mandi wajib itu nah. Kalau pian rincinya tuh ada kamu belum mandi kure beniat aja nah kubui gitu nah sudah ada lagi yang berdangkap basuh bagian bawah kada ada gue nah sudah bagian bawah kada terbasuh ya. Ada lain mandi bayam di basah gosok-gosoknya niatnya di mana menjatuhkan niatnya. Nah ya kalau kelulun ungkap tuh terasa kekurangan belum lagi sembahyang, bacaannya, mengangkat takbir di mana-mana niat, muqaranahnya, asal ta'ayinnya di mana. Nah, banyak kekurangan kita. Ayo minta. Amun kada merasa tertinggal privat, undang Ustaz Asnawi ke rumah. Nah, kalau privat apa hendak fikih tauhid, dia jadi enak privat, jangan bahasa Inggris saja privat. Tuh.
yang dianggap enteng kasihan ini untuk sanggup kita ke kubur. Kalau untuk akhirat kita menghadapi padang mahsyar, nah ini penting. Kalau modal bahasa Inggris, matematika menghadapi malaikat mungkar nakir, dah harapan, dah kawal kita. Tuh. Ya sudah kita kan karena sekolah umum sudah bahasa Inggris sudah belajar juga apa. Nah ini sekarang baiklah kita dengan sisa umur kita ini untuk memberesin yang masalah agama kita aja lagi diberesin seperti itu. Baik. Nah jadi perumpamaan orang yang belajar ilmu tapi tidak mengamalkan dengan ilmunya, ujar Sufyan Tsauri, kama talim ra'atin janat sirran faja'ahu al-makhadu famtadahat. Nah, maka bagaikan seorang perempuan penjinah, pejinahnya kada mau berterang-terangan, mana ada orang berjinah berterang-terangannya lah. Bejinahnya tentu bersembunyi secara sir. Kada tahu ya, banyak bejinah kan datang kayaknya misalnya ke pengajian gitu, bisa aja masuk ya 4 yasinan 2 jalan, mana orang tahu. Padahalnya hanya melakukan perjinahan. Nah, nanti ya paja ahal makhadu famtadahat, maka nanti ada saatnya Allah membongkar rahasia perbuatannya yang tidak rahasia. Rahasia itu, nah orang tidak tahu. Saatnya kan Allah Ta'ala ada membongkar pada saat ia menahan sakit karena hamil hasil berzina. Di situ terbongkar ketahuan nih, ketahuan hubungan anonim Romi ini kan ketahuan Domi. Ya lah, pasti ke rumah saya. Ini mana abahnya nih? Kadang daya. Nah, ya Allah terbongkar kada? Bapak ini bayi ini apa? Hasil daripada bayi terbongkar. Kayak itu juga orang yang belajar ilmu tetapi tidak mengamalkan. Ya, apalagi tuan guru pelapau kalian di bulan Ramadan wajib kita puasa. Mana tahu sekalinya sidin di rumah kena mengamalkan kena puasa berokok sidin. Tapi di dalam rumah mana tahu nanti di akhirat dibongkar Allah. Nah videonya di dalam rumah ternyata kada puasa sidin, ketahuan. Mana ada sih kalau anak kada puasa betampai tuan guru. Dan kalau pasti sini bersembunyi. Ya kan? Atau melakukan apapun sembahyang kadakah kada mau bersantai pasti bersembunyi. Tetapi ingat keburukan, kejahatan, kemaksiatan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi bagi orang yang berilmu, yang menuntut ilmu, itu nanti akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kena ditampilkan kayak itu, ternyata kayak itu di tengah-tengah orang banyak dibongkar. Nah, itu ujar Sufyan Tsauri tadi. Wa kadzalika man lam ya'mal bi'ilmihi, dan seperti demikian pula di sambungan anunya tadi lah, artinya kalau orang yang berzina tadi kena pada saatnya sakit parut, perempuannya itu hamil hasil perzinahannya, pasti minta bantuan kepada nang lain. Atau inya juga beranak sorangan aja nih, karena anaknya itu dibuang jadi padang sampah, di mana ditelusuri polisi dapat ibunya tadi tamu ya. Kedapatan kalau ada nama anak-anaknya hasil zina tadi melahirkan seorang kada melewati medis nih, ya kedapatan orang dicari ditelusuri siapa ibunya, tetamu ya tangkap pura. Nah itu terbongkar aja kan, kada terbongkar di dunia di akhirat juga kan. Nah wa kadzalika, dan seperti demikian itulah man lam ya'mal bi ilmihi, orang yang tidak mengamalkan dengan ilmunya,
yafdahullahu yaumal qiyamah, Allah bongkar akan dia, akan kejahatannya tadi lah. Allah membongkarnya pada hari kiamat ala ru'usil ashad, di atas, di tengah-tengah tokoh-tokoh terkenal yang menjadi saksi di sana. Artinya yang menyaksikan, karena Allah membongkar melihat, wah kalinya halo nih udah makan cium bana tangan si bolak-balik fotokopi cium haro ini nang sidin gawe udah makan tuh bana mama lakan lampun sidin kada kalinya tak bongkar. Jadi ini tantangan juga bagi tuan-tuan guru, ya malah bagi enam ustazah, ya penceramah, nih, ya hanya jangan sampai pandai menyampaikan ajaran agama kepada masyarakat, kemudian dia sendiri kadang mengamalkannya. Awas ya Allah Taala, kena dia akan dibongkar aib-aibnya oleh Allah, nantinya sembunyikan selama ini. Lalu apa tujuannya berceramah negara itu mengajak orang? Kecuali ada lain daripada urusan dunia. Kan sudah dipadahi apabila orang alim itu, orang berilmu, ya kan, terjun kepada urusan dunia, patut dicurigai tentang agama, keagamaannya itu. Karena orang yang sudah cinta kepada dunia, tentu bercabur semasarati ke sana. Karena Hasanul Basri rahimahullah ta'ala yaqulu, ada sedikit lagi lah. Dan adalah Hasan al-Basri berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, yaqulu idza ja'a syaitanu ila ahadikum, apabila syaitan datang kepada seseorang, wa huwa yusalli, orang itu sedang sembahyang. Sembahyang ini kan kita kadang-kadang mujur sudah Allah, ingat Allah, dan datang aja nah. Kasihan pasienku jadi domin itu rumah sakit nih, kada ingat tadi aja muncul. Pada waktu mandi di rumah ada diingat sembahyang muncul. Siapa nang itu mengingat iblis deh. Oh ya, tuh ingat pasien tadi itu ada nang tadi mana pernikahan kada terdatangi itu di gang nah muncul itu. Nah, padahal kita waktu sembahyang tuh dia nih. Ya. Ada juga nang sholat Allah Akbar sudah beres. Nah, bagusi sembahyang ikap tuh ada nang memperhatikan sembahyang ikap tuh. Ya, kam dinilai orang nih. Ya, ada guru tuh melihat, oh lo membaiki coba sembahyangnya. Nah, inna kamurain, ikam sembahyang ke setan ria, dituduhnya sudah oleh itu oleh setan dari sembahyang ke ria. Fal yazid hatulan, ujar Hasan Basri, apabila ada bisikan nangka itu lawan, jangan dibiarkan, jangan hanyut, jangan dituruti seria-rianya. Aku baik ya. Jangan. Cara melawannya apa? Panjangi sembahyang kita. Aluni bacaan tadi. Supaya panjang. Di dalam memperpanjang ibadah tadi lah kesempatan untuk membereskan niat. Benahi nang pengaruh iblis tadi, setan nang mengira bahwa kamu sedang diawasi, supaya artinya kita memperbaiki tadi karena ada pandangan manusia. Ini dia nih kalau kita turuti, tapi kita lawan dengan cara memperpanjang masa ibadah kita tadi. Ya, di tengah-tengah panjangnya itu kita memberesi niat, ingat kepada Allah bahwa aku beribadah hanya semata-mata Allah, semata-mata karena Allah menangkis nang bisikan setan tadi. Artinya menurut Hasan Basri jangan disegerakan berhenti. Salah berarti perpanjang, tapi dari memperpanjang itu ada kesempatan di dalam ibadah tadi supaya ibadah kita tadi terlepas daripada dia lah sampai selesai,
Itu diberesi niatnya. Jangan larut mengikuti bisikan syaitan tadi. Yang menimbul kayak itu kan. Nah, menimbul waktu-waktu itu. Padahal kita awalnya sudah pasang-pasang aja. Kul a'udzu birabbin nas dibaca. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin dibaca. Astagfirullah dibaca. Hanya mengangkat takbir sudah juga baca. Datang aja. Ya, nang di luar-luar ini datang. Ya. Ya, di mana aku menganggap dompet tadi HP di mana munculannya itu. Nah tadi kada kepikir-pikir muncul. Nah itu tadi. Nah, itu syaitan itu masuk. Wakana Fudail bin Iyad rahimahullah taala. Situ aja dulu. Hari Selasa ini kan belum libur lagi lah pegawai belum. Itu aja dulu yang dapat sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini ada manfaatnya bagi kita semua dan membuka wawasan keberagamaan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, keafiatan, panjang umur, iman, Islam, makrifat, mahabbat yang sempurna, dan semoga mudah-mudahan hajat kita dunia akhirat kabul, segala urusan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita husnul khatimah fi khairin wa lutfin wa afiyah di hadhihi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. اللهم يا ربي بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى بجاه مولانا الصلح والاولياء ظاهر قلوبنا من كل وصف وبعدنا عن شهادتك ومحبتك ومعرفتك وامتنا يا الله على السنه والجماعه الشوق الى لقائك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا تضرعنا وخشوعنا تعبدنا وسائر اعمالنا ومن تقصيرنا يا الله يا الله يا الله يا ارحم الراحمين. اللهم كما فرحتنا في هذه الدنيا ففرحنا في الاخره. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.